Bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat membuka permasalahan lain. Anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB anjlok dari 4,92 triliun pada 2024 menjadi 2,01 triliun rupiah pada 2025 dan direncanakan hanya 491 miliar rupiah dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2026. Menanggapi anggaran yang cekak, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, lembaganya mengupayakan kenaikan anggaran, khususnya untuk fase prabencana. Sebab, fase prabencana berperan penting dalam mengurangi potensi resiko bencana. Dalam fase itu, BNPB mengedepankan mitigasi berbasis restorasi. Namun, ia mengatakan, hal ini perlu political will yang tinggi dari pemerintah daerah. Kendati anggaran penanggulangan bencana disunat, Presiden Prabowo Subianto mengklaim memiliki anggaran untuk menangani bencana Sumatera. Anggaran ini diperoleh dari banyak penghematan di pemerintah pusat dan akan digunakan untuk menyalurkan bantuan dan membantu kepentingan rakyat di desa dan kecamatan. Adapun, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, BNPB tahun ini masih memiliki anggaran lebih dari 500 miliar rupiah yang siap digunakan. Selain itu, ada anggaran belanja tambahan atau ABT dari pos bagian anggaran Bendahara Umum Negara 2025 yang mencapai 1.541 triliun rupiah. Ia meminta BNPB mengajukan ABT jika memerlukan tambahan dana. Direktur Eksekutif Center of Economics and Law Studies, Bima Yudhistira mengatakan, penurunan anggaran penanggulangan bencana ini merupakan hasil pemangkasan anggaran untuk membiayai program-program prioritas, seperti makan bergizi gratis. Dengan pemangkasan ini, pemerintah daerah diharapkan berkontribusi lebih besar untuk menangani bencana. Padahal, mereka juga terdampak oleh pemangkasan anggaran. Kekurangan dana ini menurut Bima yang membuat pemerintah enggan menetapkan bencana Sumatera sebagai bencana nasional. Pemerintah pusat harus mengeluarkan uang lebih banyak jika status itu ditetapkan. Sementara, akhir tahun adalah masa menjelang tutup anggaran. Penurunan anggaran ini beresiko membuat penanganan bencana menjadi tak maksimal. Selain pemberian bantuan tak cepat tanggap, Bima mengatakan proses rehabilitasi pasca bencana memerlukan waktu lebih lama. Ujung-ujungnya, pemulihan ekonomi daerah melambat sehingga kriminalitas berpeluang meningkat. Penjelasan lain soal penurunan anggaran BNPB datang dari Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Misbah Hasan. Ia mengatakan, penurunan ini menandakan pemerintah tak punya perspektif kebencanaan. Sebab, BNPB mencatat tren bencana meningkat dari 2.107 pada 2024 menjadi 2.942 hingga November 2025. Selain itu, Misbah menilai isu kebencanaan tidak menjadi prioritas pemerintah. Isu ini kalah dari makan bergizi gratis atau koperasi merah putih yang menelan banyak anggaran. Padahal menurutnya, urusan nyawa manusia seharusnya menjadi prioritas pemerintah. Sebab, banyak kerusakan ekologi yang sebenarnya terjadi akibat izin tambang oleh pemerintah pusat. Penurunan anggaran ini beresiko melemahkan upaya mitigasi kesiapsiagaan bencana dan respons terhadap kondisi darurat karena keterbatasan logistik dan operasional. Sedangkan, di daerah-daerah di Sumatera menurutnya penanggulangan bencana masuk ke dalam belanja tak terduga. Menurut hitungan Fitra, pemerintah daerah di Sumatera hanya mengalokasikan anggaran di pos ini sebesar 0,8% dari total belanja APBD. Kendati pemerintah mengklaim memiliki anggaran di Babun, Misbah mengatakan proses pengajuan anggaran pos ini seringkali tidak transparan. Pencairan anggaran ini juga memerlukan waktu sehingga sulit digunakan sebagai dana taktis penanganan bencana yang bersifat darurat. Alih-alih mencadangkan anggaran, ia menyebut pemerintah perlu melakukan modeling pembangunan berbasis resiko sehingga mampu mengalokasikan anggaran untuk mengantisipasi bencana. Ihwal pemerintah yang enggan menetapkan bencana Sumatera menjadi bencana nasional, Misbah mengatakan hal ini tergantung political will. Ia mengatakan, pemerintah tidak ingin Indonesia mempunyai citra buruk di dunia internasional karena bencana tak hanya disebabkan curah hujan, tapi juga aktivitas manusia, seperti penambangan dan deforestasi.
Dalam pemangkasan anggaran, resiko akan dirasakan jika terjadi bencana di masa depan. Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sumatera Utara, Rianda Purba mengatakan, masyarakat akan sulit berharap pada dalam penanganan bencana, sebab kesiapsiagaan pemerintah melemah dengan sedikitnya anggaran yang tersedia.